Pada bulan ini Nabi kita dilahirkan, ya, bulan Rabiul Awal, ya. Karena beliaulah yang akan menolong kita, membantu kita di yaumil qiyamah, nanti di yaumil mahsyar. Karena nanti setelah kita mati, Allah bangkitkan kembali yang nyari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Aina ummati, kata Nabi, mana umatku. Tuh. Hebatnya Nabi Muhammad, yang dicarinya adalah aina umatku. Makanya kita alhamdulillah pada saat ini kita masih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dikisahkan selesai sholat zuhur, baginda didatangkan oleh malaikat. Dikisahkan selepas sholat zuhur Rasulullah terbaring sakit. Nabi juga pernah sakit, ya. Sebelum wafatnya Nabi sakit dulu nih, demam. Ya, kita ngeri-ngeri juga nih kalau demam. Karena Nabi sebelum dipanggil itu demam dulu. Ya, demamnya tinggi nih. Ya, demamnya tinggi yang nggak berangsur rendah. Ya, hingga kepala beliau terasa sakit. Kalau kita kan sakitnya sakit puyeng, nggak punya duit, betul? Iya. Kalau Rasulullah ini sakitnya minta ampun. Ketika dia mau dicabut nyawanya, ya kan? Kemudian di saat itulah datang malaikat Jibril dan Israil untuk menjemput Rasulullah. Ya. Namun Israel tidak bisa masuk, nggak berani masuk nih dia. Ya. Israel nggak mau masuk, ya. Namun Israel tidak ingin masuk dan memilih untuk di depan pintu nih, kayak pewaka. Ini Israel nih ceritanya nih, ya. Jadi Rasulullah ketika sakit itu didatangkan oleh dua. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Israel. Nah, Israel ini nggak mau, ya kan? Gak mau, saking cintanya kepada Rasulullah gak mau nyabut nyawanya Rasulullah. Nih kayak gini nih Israel, ya kan? Jadi saking cintanya Israel kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Israel izin masuk, katanya. Ya, ia tidak meminta kepada manusia sebelumnya, meminta ini kepada seorang manusia pun setelah ini ungkap Jibril. Betul, ya. Jadi Israel itu minta izin mau masuk, ya. Masuknya bukannya minta sumbangan, bukan. Mau masuk, mau nyabut nyawa Rasulullah. Betul. Israel duduk lagi di pintu nih. Nah, kemudian Israel pun masuk dan duduk di hadapan Rasulullah. Hingga Rasulullah bertanya, wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah. Ya, Rasulullah bertanya nih kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah. Jadi Rasulullah nanya nih, kan bingung. Jibril sama Israel datang suruh nyabut nyawanya, ya kan? Tapi Rasulullah malah tanya balik, apa hakku di hadapan Allah? Wahai Rasulullah, katanya kan, pintu langit, ini kata malaikat Jibril nih, pintu-pintu langit akan terbuka dan malaikat sudah menantimu di sana. Jibril ngomong ke Rasulullah, wahai Rasulullah, pintu-pintu nih di atas sudah terbuka. Kalau bahasa kita, ya, malaikat udah menanti. Ini Rasulullah lagi sakit nih, lagi sakit tinggi, nggak turun-turun. Ya, gimana kalau kita didatengin, ya? Ya, kalau kita didatengin kolektor, musim, ya. Iya. Ini Rasulullah didatengin sama malaikat Jibril ini, sama Israel, ya, gitu. Jadi saking takutnya kalau kita, kalau Rasulullah tenang, malah justru Israel yang takut nyabut nyawanya Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya,
bagaimana dengan nasib umatku, kata Nabi. Aina ummatu, kaifa umatku, kaifa ummati, katanya, bagaimana dengan umatku. Rasulullah mau mati aja mikirin umatnya. Kalau kita mau mati bener-bener mikirin bini sama laki, iya. Mana mikirin diri aja, gimana aku mau mati, iya. Sedangkan Nabi Muhammad mau mati mikirin umatnya. Kaifa ummati, katanya, bagaimana umatku kalau aku udah dicabut, wahai Jibril, wahai Israel. Tuh, saking cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian Israel, lalu malaikat Jibril menjawab, jangan khawatir nasib umatmu ya Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat, hanya umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih umatnya Muhammad, Nabi Muhammad ini, ya kan? La yadkhulul jannah illa ummati Muhammad. Tidak akan masuk surga umatnya Nabi Muhammad selain umatnya Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah ini. Kalau kita mikirin amal, nggak mungkin amal kita, ya, nggak mungkin amal kita banyak, ya. Walaupun kita rajin ibadah, ya, namanya duha, hajat, tahajud, nggak jamin. Walaupun kita dermawan, nggak akan jamin kita masuk surga. Tapi kalau udah syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ilal jannah, kita gampang masuk surganya. Tuh. Jadi Nabi Muhammad masih mikirin umatnya nih, ya kan? Mau mati aja mikirin kaifa ummati, bagaimana umatku, katanya, ya kan? Kalau kita aja lagi mau, jangankan lagi mau sakaratul maut, ya, lagi pusing aja baru-baru mikirin bini, iya, mikirin anak, udah lagi puyeng aja mikirin diri sendiri. Kemudian Israil melakukan tugasnya. Namun saat ruh Rasulullah ditarik sampai ke perut, beliau berkata nih, Bu, dengerin dulu Bu, ini kisah nih. Jadi ibu kalau punya kisah, ini kisahnya kisah Rasul, nanti ceritakan kepada anak-anak. Jadi ketika Israil tarik nih, nariknya nih dari narik ruhnya ini baru sampai perut. Jadi kan kalau meninggal tuh dari bawah nih ya, dingin. Israil udah narik nih dari bawah sampai di perut. Beliau berkata, wahai Jibril, betapa menyakitkannya sakaratul maut. Tuh, Nabi Muhammad aja bilang sakit, iya. Apalagi kita, emang sih kita pasti ngerasain nih, ya, semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, katanya. Semua manusia, semua yang bernyawa, semua yang bernapas itu pasti akan mati, ya. Yang tua mati duluan, ya kan? Yang muda belakangan, gitu kan? Apa yang muda belakangan, apa yang tua duluan, ya, kita nggak tahu. Makanya kita harus